Hai semuanya, di sini saya Claudia Sintabila dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Angkatan 2022 dengan 3 digit terakhir NIM 054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus atau case-based learning terkait kolibasilosis pada babi. Adapun yang melatar belakangi studi kasus kali ini, seperti yang kita ketahui, usaha peternakan babi di Bali cukup berkembang pesat dan memberikan banyak keuntungan. Hal tersebut dikarenakan babi memiliki karakteristik yang cepat tumbuh dan berkembang biak. Tetapi tentunya terdapat kendala yang dihadapi peternak berupa agen penyakit. Penyakit yang sering menyerang hewan ternak, khususnya babi yang baru lahir sampai saat di sapi, ditandai dengan mencret berwarna putih adalah kolibasilosis yang disebabkan adanya infeksi Escherichia coli. Pada kasus ini, terdapat seorang peternak yang mendapati babinya dengan gejala lemas dan mencret berwarna putih. Peternak tersebut menduga bahwa babinya terkena penyakit kolibasilosis. Untuk menguatkan diagnosis tersebut, peternak membawa sampel feses babi ke laboratorium untuk pengujian. Adapun beberapa tahapan yang dilalui, yakni pengenalan alat dan bahan serta persiapan isolasi, identifikasi bakteri melalui pewarnaan gram terhadap bakteri penginfeksi, serta uji biokimia dan uji gula-gula, dilanjutkan dengan uji sensitivitas terhadap antibiotika guna mengetahui obat yang tepat untuk diberikan kepada babi terinfeksi. Selanjutnya adalah materi dan metode tahapan pertama, yakni pengenalan alat dan bahan serta persiapan isolasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan beserta dengan fungsinya, yakni gelas ukur, cawan Petri, tabung Erlenmeyer, ose, needle, tabung reaksi, timbangan digital, rak tabung reaksi, magnetic stirrer dan hot plate, inkubator, bunsen, dan yang terakhir autoclave. Pada pengujian Escherichia coli sendiri, digunakan dua jenis media, yakni media umum, nutrien agar, dan media diferensial, yakni EMBA atau eosin metilen blue agar. Oleh karena itu, kita harus mengetahui proses pembuatan media EMBA. Adapun metode kerjanya sebagai berikut. Setelah larutan EMBA siap, masukkanlah ke autoclave untuk disterilisasi. Setelahnya, sterilkan cawan Petri dengan api bunsen, lalu dituangkan larutan EMBA yang telah steril. Biarkan media EMBA membeku hingga menjadi agar, lalu dimasukkan ke inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Keesokannya, media EMBA siap untuk digunakan dalam pembuatan isolat bakteri. Adapun metode kerja pembuatan isolat bakteri sebagai berikut. Nah, sampel feses babi nantinya akan di-strike pada media EMBA dan media NA, lalu diinkubasi selama 24 jam. Selanjutnya, yakni tahapan kedua, yaitu pewarnaan gram terhadap bakteri penginfeksi. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Terdapat beberapa proses yang dimulai dari pembuatan preparat. Nah, pembuatan preparat sendiri awalnya yakni dengan mengoleskan 1 tetes aquades pada objek gelas. Dilanjutkan dengan mengambil koloni bakteri dari isolat dan disuspensikan dengan aquades pada objek gelas lalu diangin-anginkan sampai kering. Setelah preparat siap, dilanjutkan dengan proses pewarnaan gram menggunakan reagen pewarnaan yakni kristal violet dan juga safranin. Dimulai dari meneteskan kristal violet, lalu ditunggu dan dicuci menggunakan air keran sampai larut. Dilanjutkan dengan meneteskan iodin,
sama seperti sebelumnya, lalu dicuci kembali, dan diteteskan alkohol atau decolorizer. Untuk penetesan alkohol sendiri hanya dibutuhkan 1 tetes dan 30 detik. Apabila terlalu lama atau terlalu banyak, dikhawatirkan bakteri juga ikut luntur sehingga tidak akan tampak dalam proses pengamatan. Selanjutnya meneteskan safranin, kemudian dicuci dan diangin-anginkan hingga kering. Terakhir, lakukan pengamatan dengan mikroskop dan tambahkan minyak imersi pada preparat. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan ketiga, yakni uji biokimiawi dan uji gula-gula. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Media dari uji biokimiawi diantaranya TSIA, SIM medium, MRVP medium, SCA, dan glukosa. Berikut merupakan metode kerja proses kultur pada media TSIA. Selanjutnya adalah proses kultur pada sulfide indol motility atau SIM. Nah, setelah diinkubasi, nantinya akan ditambahkan reagen Kovac apabila positif terdapat cincin merah. Dilanjutkan proses kultur pada MRVP. Setelah diinkubasi, nantinya akan ditambahkan reagen MR apabila positif terdapat perubahan warna merah. Dilanjutkan proses kultur pada media SCA. Dan yang terakhir, yakni uji gula-gula menggunakan glukosa. Setelah diinkubasi, apabila positif akan terlihat sedikit keruh. Dan tahapan terakhir yakni uji sensitivitas terhadap antibiotika. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Metode yang kami gunakan adalah metode Kirby-Bauer, di mana terdapat bahan khusus seperti Macfarlan 0,5, pembenihan cair, media MHA, cotton swab, pinset, dan juga penggaris. Adapun antibiotika yang digunakan adalah chloramphenicol, streptomycin, doxycycline, dan bacitracin. Berikut merupakan proses inokulasi pada pembenihan cair. Setelah dicocokkan kekeruhannya dengan Macfarlan 0,5, ambil biakan dengan cotton swab, lalu ditanam ke seluruh permukaan MHA. Selanjutnya, ambil paper dish menggunakan pinset, lalu ditempelkan pada permukaan MHA, dan selanjutnya diinkubasikan pada suhu 37 derajat selama 18-24 jam. Dan yang terakhir adalah proses pengamatan, yakni dengan mengamati dan mengukur diameter killing zone menggunakan penggaris, lalu dicocokkan dengan standarnya, dan yang terakhir dicatat hasil kepekaan setiap antibiotika apakah termasuk resisten, intermediate, atau sensitif. Berikut merupakan standar inhibitory zone atau killing zone dari masing-masing antibiotika yang digunakan. Selanjutnya, masuklah kita ke hasil kegiatan dan pembahasan. Di awal, terdapat hasil kegiatan dari proses persiapan isolasi di mana kita melakukan kultur pada media EMBA dan juga media NA. Ternyata hasil kultur pada media umum yakni nutrien agar terdapat pertumbuhan bakteri dengan warna putih, bulat, dan permukaan mencembung, sedangkan untuk media diferensial yakni EMBA, terdapat pertumbuhan bakteri berwarna hijau metalik dan dapat memfermentasikan laktosa. Selanjutnya, pada pewarnaan gram, didapatkan bakteri penginfeksi termasuk gram negatif dengan bentuk batang terpisah atau monobacillus. Hal ini dikarenakan bakteri menyerap warna safranin setelah didecolorizer menggunakan alkohol. Decolorizer bertujuan untuk melunturkan lipopolisakarida pada dinding sel bakteri.
Sedangkan bakteri gram positif akan mempertahankan warna kristal violet dikarenakan dinding selnya tersusun atas peptidoglikan yang tidak akan luntur ketika didekolarisasi. Kunci dari pewarnaan gram sendiri adalah penyusun dinding sel bakteri, permeabilitas terhadap zat warna, serta peranan decolorizer. Selanjutnya yakni hasil kegiatan dan pembahasan terkait uji biokimiawi. Di sana terdapat TSIA, SIM, dan MRVP. Untuk media TSIA memiliki bagian tegak atau butt dan miring yakni slant untuk pertumbuhan bakteri. Didapatkan hasil positif ditandai dengan agar terangkat akibat adanya gas yang dihasilkan Escherichia coli, perubahan warna dari merah menjadi kuning, dan adanya pertumbuhan pada permukaan miring. Untuk sulfite indole motility, bertujuan untuk mengetahui sifat bakteri dalam memproduksi sulfite indole dan motilitasnya. Didapatkan hasil positif yang ditandai adanya kekeruhan pada bekas tusukan akibat pergerakan bakteri karena flagella dan terdapat cincin merah setelah ditetesi regen Kovac. Untuk MRVP medium, didapatkan hasil positif dikarenakan adanya perubahan warna menjadi merah yang menandakan adanya produksi asam oleh bakteri Escherichia coli. Untuk selanjutnya, yakni hasil kegiatan untuk glukosa dan juga SCA. Untuk glukosa didapatkan hasil positif dikarenakan terdapat perubahan warna menjadi lebih kekeruhan, sedangkan untuk SCA didapatkan hasil negatif dikarenakan Escherichia coli tidak memanfaatkan karbon sebagai sumber pertumbuhan. Apabila positif, nantinya akan terjadi perubahan warna menjadi biru. Selanjutnya masuk ke hasil kegiatan dan pembahasan untuk uji sensitivitas terhadap antibiotika. Metode yang digunakan adalah metode Kirby-Bauer, di mana prinsipnya dengan mengamati zona hambatan yang di daerah jernih di sekitar paper disc yang menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Berdasarkan standar ukuran, diameter terdapat 3 golongan yaitu resisten, intermediate, dan sensitif. Didapatkan hasil Escherichia coli memiliki daya hambat 30 mm terhadap chloramphenicol yang sensitif, intermediate terhadap doxycycline yang 11 mm, dan resisten terhadap streptomycin dan bacitracin. Sehingga antibiotik yang paling baik digunakan adalah antibiotik chloramphenicol. Kesimpulannya, dari pemeriksaan laboratorium sampai feses yang telah dilakukan, terbukti bahwa babi peternak terinfeksi kolibasilosis. Dari tahapan pertama, yakni penyiapan alat dan bahan serta isolasi pada media Na dan Embla, didapatkan bakteri berwarna putih, bulat, dan cembung, serta berwarna hijau metalik pada media Embla. Dilanjutkan identifikasi melalui pewarnaan gram, uji biokimiawi, dan uji gula-gula, didapatkan karakteristik Escherichia coli, yakni gram negatif, bentuknya monobacillus, motil atau adanya flagella, dapat memfermentasi karbohidrat dan memproduksi asam, tetapi tidak memanfaatkan karbon sebagai sumber pertumbuhan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengobatan yang tepat, dilakukan uji sensitivitas Escherichia coli terhadap antibiotika. Didapatkan Escherichia coli sensitif pada antibiotik chloramphenicol, intermediate pada antibiotik doxycycline, dan tidak terbentuk zona hambat pada streptomycin dan bacitracin atau dikatakan resisten. Sekian dari saya, terima kasih.